Bagaimana Sudin Lingkungan Hidup khususnya Jakarta Pusat untuk mengantisipasi permasalahan sampah apabila tahun 2007 Bantar Gebang ditutup? Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada warga door to door dari rumah ke rumah untuk melakukan pemilahan. Dan ini dipantau ke dalam website BPS RW Dinas LH DKI, karena tiap bulan ditarget yang pada akhirnya 100% rumah harus terpilah. Seperti itu. Mari kita sama-sama terus jaga lingkungan kita dengan jaga pengolahan sampah, tentunya dengan pilah sampah yang tadi kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sob Jakpus, kita ketemu lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Dan ketemu lagi dengan saya Bang Iman yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Sob Jakpus, di edisi kali ini kita akan diskusi terkait tentang sesuatu yang sangat-sangat penting dan berada dekat sekali di sekitar lingkungan kita. Apa bahasannya? Kita akan membahas tentang sampah dan berbagai permasalahannya. Terutama sekarang kita akan membicarakan tentang pilah sampah. Kita tahu mulai tahun ini kita sudah diingatkan, sudah diworo-woro karena 2027 Pemprov DKI atau wilayah DKI sudah dibatasi untuk penyaluran sampah ke TPST Bantar Gebang, dan itu kita harus mengantisipasi dengan berbagai cara. Dan mudah-mudahan J Podcast kali ini akan menjadi wadah untuk memberikan solusi dan informasi tentunya kepada kita semua Sohib Jakpus untuk bagaimana kita untuk mengantisipasi pembatasan penyaluran sampah ke TPST Bantar Gebang itu, sehingga di DKI akan tetap berjalan normal dengan antisipasi kita itu. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, yaitu narasumber kita Bapak Glenn Wanara selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Glenn. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bang Iman. Ya, sehat-sehat Bang Glenn ya. Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Seperti tadi saya sampaikan di muka bahwa kita akan berbicara tentang sampah, pilah sampah. Terutama yang tadi sekali lagi saya katakan, kita mengantisipasi dengan dibatasinya kita untuk penyaluran sampah di TPST Bantar Gebang tahun 2027. Bagaimana Sudin Lingkungan Hidup khususnya Jakarta Pusat untuk mengantisipasi permasalahan sampah apabila tahun 2007 Bantar Gebang ditutup? Ya, terima kasih. Apa yang sudah kita lakukan untuk mengantisipasi permasalahan sampah jika ada penutupan pada tahun 2027? Sebenarnya kita sudah melakukan sejak lama ya. Yang pertama itu dengan dikeluarkannya Pergub 77 pada tahun 2020 tentang pengolahan sampah di lingkup RW. Jadi dari kami Sudin LH Jakarta Pusat, kami menunjuk PJLP kami untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada warga door to door dari rumah ke rumah untuk melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya, yang organik, anorganik, ada e-waste dan residu gitu. Dan ini dipantau ke dalam website BPS RW Dinas LH DKI ya, yang dilaporkan dan akan dihitung, dikalkulasi berapa capaiannya tiap bulan, karena tiap bulan ditarget yang pada akhirnya 100% rumah harus terpilah, seperti itu. Kemudian juga untuk pengolahan sampah organik dan anorganik itu kita punya TPS 3R. Ada 2 TPS 3R yang kita punya, itu TPS 3R Ketapang dan juga Rawasari. Sementara untuk yang organik kita juga mengusahakan untuk melakukan pengolahan melalui
budidaya maggot salah satunya, kemudian yang kedua ada composting dan juga ekoenzim. Ya, kira-kira itu Bang Iman. Pak, apakah dengan kondisi geografis di Jakarta Pusat ini pemilihan sampah berdampak signifikan terhadap pengurangan sampah? Sebenarnya kalau kita bicara kondisi geografis, di mana di Jakarta Pusat itu sangat padat ya, di mana penduduknya juga banyak, tetap pemilihan sampah ini menjadi sangat penting dan menjadi sangat signifikan terhadap pengurangan sampah. Gitu. Oleh karena itu, pemilihan ini yang dilakukan oleh warga ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi sampah. Nah, di sini kita menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, recycle. Dimana kalau kita reduce itu mengurangi, melakukan pencegahan. Contohnya apa? Kita kalau minum bawa tumbler, jadi nggak beli botol plastik di warung. Supaya apa? Supaya botol plastik itu nanti tidak banyak menjadi terbuang yang akhirnya akan dibawa ke TPA. Kemudian juga ada konsep yang kedua, reuse itu menggunakan kembali. Jadi artinya kita bisa menggunakan botol-botol plastik atau contohnya ya, plastik atau galon air itu kalau sudah tidak terpakai bisa kita manfaatkan lagi. Kalau Bang Iman tuh pernah lihat botol plastik suka dijadikan vas bunga atau suka ada yang gunakan untuk budidaya ikan nila atau lele. Nah, itu bisa seperti itu. Iya. Tuh. Recycle ya. Ya. Selanjutnya ya. Yang selanjutnya recycle itu diolah kembali. Jadi sampah plastik itu dicacah kemudian dibuat menjadi produk yang baru seperti itu. Menarik Pak Glenn, dari 3R tadi, reduce, reuse, recycle. Artinya masyarakat diingatkan untuk menggunakan optimalisasi barang yang telah digunakan, jangan langsung buang ya. Betul. Terus di recycle pun kalau saya lihat nih ada mengolah kembali sampah menjadi produk baru yang bermanfaat. Tentu di situ pasti ada faktor ekonomis, bisa dijelaskan Pak Glenn? Ada faktor ekonomis ya? Untuk faktor ekonomi sebenarnya ini bisa kita ini ke dalam bank sampah ya. Oh iya. Ya, di RW itu kita ada aturannya, ada Pergub Bank Sampah, Pergub 33 dan juga ada instruksi dari Gubernur dan Wali Kota mengenai pembentukan bank sampah. Ya, jadi melalui bank sampah ini produk-produk yang anorganik yang mempunyai ekonomis itu kita bisa salurkan, di situ bisa didaur ulang dan nanti bisa dipergunakan kembali. Dan di situ juga ada nilai ekonomisnya ketika warga atau individu itu dia menjadi nasabah bank sampah. Artinya di Jakarta Pusat sudah sangat optimal ya Pak Glenn ya untuk penggunaan bank sampah ini ya. Ya, penggunaan bank sampah kita mencoba untuk mengoptimalkan 100% ya. Dari 386 RW, ya kan menurut aturan itu kan setiap RW masing-masing minimal ada satu. Jadi 386 RW itu kita punya 620 bank sampah unit. Betul. Di mana 414-nya itu berdasarkan data 414 itu ada di bank sampah RW. Kemudian 107 itu bank sampah di sekolah, 99 di perkantoran. Nah, kemudian ditambah satu adanya bank sampah induk. Gitu, Bang. Berarti ada beberapa jenis bank sampah ya di Jakarta Pusat yang sudah dilaksanakan ya Pak Glenn ya. Ya, betul, betul. Terus kalau selanjutnya Bang, untuk jenis kategori sampah kan ada yang mudah terurai dan sampah daur ulang sudah dilakukan pengolahan. Lalu kita berbicara dengan jenis sampah yang lain nih, dengan sampah elektronik atau e-waste dan limbah hijau atau minyak jelantah. Silahkan dijelaskan Bang. Ya, betul. Terkait dengan sampah e-waste atau sampah elektronik itu kita ada dua skema yang sudah kita terapkan. Yang pertama itu kedua skema ini itu berdasarkan beratnya. Jadi ya, yang pertama itu untuk berat yang di atas 5 kg. Jadi di sini si pemohon itu bermohon melalui website Dinas LH. Nah, nanti akan dilakukan penjemputan. Baik.
gitu, ke tempat si pemohon. Yang kemudian yang kedua itu yang di bawah, berat di bawah 5 kg. Untuk berat di bawah 5 kg ini warga dapat mengantarkan langsung ke titik-titik drop box. Nah, untuk titik drop box ini juga ada di website Bang. Gitu. Jadi warga bisa melihat ada di mana aja nih titik-titik drop box untuk pengantaran limbah elektronik. Ya, kalau yang selanjutnya yang bisa dijelaskan yang mijel atau sampah cair. Nah, kalau untuk mijel itu, jadi warga itu bisa mengumpulkan mijel nih, minyak jelantah, kemudian diantarkan ke BSI atau bisa juga berkoordinasi kepada BSI untuk dijemput. BSI Tapi itu BSI bank itu sampah induk ya, Jakpus ya. bank sampah induk. Jadi nanti biasanya ada kesepakatan dulu berapa liter yang disepakati untuk kemudian sudah terkumpul sekian liter nanti diambil oleh BSI. Baik. Berarti di situ ada lagi unsur nilai ekonomis untuk warga atau masyarakat. Ya, ada, tentu ada. Nah, selanjutnya, mengapa sih Pak Glenn keterlibatan sektor swasta itu penting dalam Pergub 102 tahun 2021? Ya, jadi Pergub 102 itu sebenarnya mengatur mengenai pengolahan sampah di kawasan. Bisa kawasan perumahan, perkantoran, kawasan usaha gitu ya. Jadi karena mereka sebagai suatu, kalau perkantoran atau katakan rumah makan atau apa itu kan Berusaha, mereka juga menghasilkan sampah gitu. signifikan sampahnya, Pak. Ya pasti banyak menghasilkan sampah yang jumlahnya sangat banyak, dan mereka tentu mempunyai modal untuk Sumber daya. modal untuk mengelola sampahnya sendiri gitu. Jadi kami ada aturan yang mengharuskan mereka untuk mengelola sampah mereka dengan modal yang mereka miliki gitu. Baik. Pak, itu terkait dengan aturan pasti kan nanti efeknya gitu, apakah ada sanksi administrasi Pak dalam meningkatkan kepatuhan pengelolaan sampah? Ya, kan untuk pengelolaan sampah ini kan udah diatur ya melalui Perda 3 tahun 2013 ya, dan udah diubah ke dalam Perda 4 tahun 2016 atau 19, bahwa untuk terhadap hak, kewajiban dan larangan itu tentang pengelolaan sampah itu udah diatur di sana. Dan bagi pelanggar itu ada sanksi administrasi, bisa berupa teguran, bisa berupa denda, bisa juga berupa pembekuan izin usaha atau pencabutan izin usaha, seperti itu Bang. Berarti ada konsekuensi ketika memang tidak mematuhi peraturan itu ya? Ada, Artinya. betul. Terkait pengolahan sampah, coba kita geser karena sekarang zaman kekinian ya Pak Glenn ya. Ya. Kita bicara tentang teknologi, kita optimalkan peran teknologi. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung kebijakan pengolahan sampah di Jakarta, khususnya Jakarta Pusat? Ya. Tadi kan saya mengatakan bahwa di Jakarta Pusat itu punya TPS 3R. Oh iya. Nah, di TPS 3R itu kita punya mesin. Mesin ini membantu kita untuk mengolah sampah. Nah, di sini mesin ini mengolah sampah menjadi RDF. RDF itu refuse derived fuel. Baik. Yaitu bahan bakar alternatif yang bisa dihasilkan dari limbah padat. Nah, masalahnya ini hanya limbah anorganik saja. Dan tidak ada beberapa item yang tidak bisa diolah oleh mesin RDF ini. Baik, berarti di Jakarta Pusat itu ada dua ya Pak? TPS 3R Ketapang di Kecamatan Gambir. Betul Bang. TPS 3R Rawasari Kecamatan Cempaka Putih. Betul. Ya. Sarana dan prasarana apa sih yang dimiliki Sudin Lingkungan Hidup Kota Jakarta Pusat? Ya, terkait sarana dan prasarana itu kita punya TPS 3R tadi, ada 2. Kemudian TPS ini jumlahnya cukup banyak dan tersebar di 8 kecamatan, ada 133. Kemudian ada kendaraan operasional untuk pengangkutan sampah. Nah, ini jumlahnya cukup banyak, ada 452. Nah, kemudian juga ditambah dengan personel PJLP kita gitu, yang membantu dalam penanganan sampah di Jakarta Pusat, yaitu ada sekitar 1150 personel.
Itu cukup lengkap ya Pak ya, metodenya LH Ya, Jakarta cukup. Pusat. Apa dampak jangka panjang jika rencana induk pengolahan sampah tidak dijalankan secara konsisten, Pak? Ya, ini kan kita sudah dalam kondisi yang darurat sampah ya. Oh, ya. Jadi jika rencana induk pengolahan ini tidak dijalankan secara konsisten, maka otomatis TPA Bantar Gebang itu akan overload. Baik. Gitu. Dan ini sudah tidak bisa menampung lagi sampah ke TPA. Gitu. Kemudian juga yang pasti akan terjadi pencemaran lingkungan dan juga akan menurunkan kualitas hidup dari masyarakat sekitar. Sohib Jakpus, itulah beberapa dampak yang akan kita alami ketika kita tidak concern atau tidak peduli terhadap sampah, pengolahan sampah dengan baik. Makanya mari kita sama-sama terus jaga lingkungan kita dengan menjaga pengolahan sampah, tentunya dengan pilah sampah yang tadi kita bicarakan. Terus selanjutnya Pak Glenn, Ya, kita tentu tahu semua ini masalah mungkin bukan hanya kota Jakarta, bahkan ini dunia. Ada yang namanya efek emisi gas rumah kaca. Bisa diterangkan Pak, bagaimana pengolahan sampah dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca Pak? Ya. Ya, ini sebenarnya di dunia internasional juga sudah membahas ya terkait gas rumah kaca, bahwa memang pengolahan sampah yang baik yang akhirnya sampah tersebut juga akan dibuang ke TPA tempat pembuangan akhir, itu secara langsung dan tidak langsung pun akan memberikan pengaruh terhadap emisi gas rumah kaca. Baik. Semakin sedikit sampah yang terbuang ke TPA, maka akan mengurangi emisi dari gas rumah kaca, seperti itu. Nah, di Jakarta Pusat itu dan di wilayah Jakarta lainnya itu kita punya program yang namanya program Kampung Iklim. Nah, program Kampung Iklim ini diadakan tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Nah, program ini juga pada akhir tahun itu terhadap RW-RW yang ikut akan diberikan penghargaan. Nah, dan ada beberapa tingkatan di dalam proklim. Ya. Bisa disebutkan Pak? Ada yang proklim di tingkat nasional, kemudian proklim tingkat provinsi, dan kemudian ada juga proklim tingkat kota. Dan kemudian yang terakhir ada proklim tingkat lestari. Nah, itu jumlahnya sudah ada sekitar 100 RW yang ikut dalam program tersebut. Di Jakarta Pusat? Di Jakarta Pusat saja. Pastinya yang paling kategori tertinggi itu yang tingkat lestari Pak ya? Tingkat lestari, betul. Baik. Sohib Jakpus, ada program Kampung Iklim, Proklim. Salah satu wadah kita, komunitas masyarakat kita di tingkat RW yang menjadi salah satu ladang kontribusi kita untuk sama-sama. Selanjutnya Pak Glenn, apakah ada keterlibatan sekolah dalam mengurangi dan mengulangi sampah? Karena menarik sekali, di sekolah itu pastinya menjadi salah satu sumber penghasil sampah juga. Bisa dijelaskan Pak? Ya, Bang. Baik Bang. Jadi terkait dengan keterlibatan sekolah, kita juga punya program juga, ya, di mana murid-murid di sekolah itu menjadi agen perubahan. Jadi kita berusaha menanamkan dan membangun mindset, pola pikir untuk anak-anak sekolah itu dimulai dari sejak dini untuk ada kepedulian terhadap lingkungan. Baik. Betul. Dan untuk menciptakan lingkungan sehat, kemudian juga terkait tadi ada juga pengenalan terhadap bank sampah di sekolah. Gitu. Jadi bahwa dengan pengenalan lingkungan itu untuk meningkatkan kesehatan, untuk sirkular ekonomi melalui bank sampah juga kita sudah melakukan pembinaan kepada adik-adik di sekolah. Gitu. Baik. Dan di sekolah kami dengar juga ada yang namanya sekolah adiwiyata. Bisa dijelaskan Pak? Ya, konsepnya sekolah adiwiyata itu seperti proklim tadi. Oh baik. Ya, bahwa dengan adanya sekolah adiwiyata itu sekolah-sekolah yang ikut program sekolah adiwiyata akan mendapatkan penghargaan. Dan ini juga ada beberapa tingkatannya Bang.
seperti yang tadi ada tingkat kota, provinsi, nasional, dan juga mandiri. Gitu. Dan ini udah ada di Jakarta Pusat ada 117 sekolah yang masuk ke dalam sekolah Adiwiyata. Adiwiyata ya. Ya. Berarti partisipasi sekolah untuk mengolah sampah ini cukup tinggi di Jakarta Pusat Pak ya, dengan Ya, tadi cukup jumlah tinggi, ada sekolah ya. Adiwiyata itu Pak ya. Ya, dan setiap tahun kita coba untuk meningkatkan dan mengajak sekolah-sekolah yang belum ikut terlibat untuk terlibat ke dalam program sekolah Adiwiyata. Adiwiyata. Baik. Itu sangat penting pihak sekolah dilibatkan Pak ya. Ya, karena betul. akan membentuk siswa-siswa dari tingkat dasar tentunya. Ya. Akan punya awareness atau perhatian yang lebih terhadap lingkungan ya Pak. Betul. Baik. Pak, kira-kira tantangan utama Pak dalam implementasi kebijakan pengolahan sampah berbasis masyarakat bisa dijelaskan Pak? Ya, tantangan utama yang pertama, rendahnya tingkat kesadaran. Ya, karena kita bertahun-tahun mungkin hanya tahu buang sampah nanti akan ada yang angkut seperti itu Bang. Baik. Tapi kita mulai berkembang zaman, berkembangnya peraturan itu kita juga harus mulai melibatkan masyarakat karena mereka juga sebagai penghasil sampah mereka sendiri gitu. Jadi bukan hanya pemerintah yang bekerja, tapi warga juga yang menghasilkan sampah sebagai produsen sampah itu harus berpikir supaya gimana cara mereka mengolah sampahnya begitu. Itu tantangan ya Bang ya. Betul. Kalau terkait dengan integrasi Pak Glenn, bagaimana integrasi antara kebijakan pengurangan sampah dan sistem pengangkutan dapat meningkatkan efisiensi? Ya. Jadi selama ini pemerintah itu kami punya yang namanya sarana prasarana seperti truk-truk pengangkut sampah, yang dimana untuk menjalankan itu juga perlu biaya yang tidak sedikit. Baik. Gitu kan, terkait dengan BBM, service maintenance, tenaga. Nah, dengan adanya kebijakan pengurangan sampah ini otomatis akan menurunkan biaya dari pengangkutan tersebut karena sampah yang dibuang residu kan akan semakin sedikit seperti itu. Jadi penting sekali ya integrasi kebijakan pengurangan sampah itu Pak ya. Betul. Untuk mengurangi beban biaya operasional tadi Ya. ya. Pak, terakhir Pak, apa sih Pak indikator keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan sampah di Jakarta Pusat Pak? Ya, yang jelas yang pertama itu adalah volume pembuangan sampah ke TPA menurun. Itu yang pertama. Karena TPA kita yang sudah berpuluh-puluh tahun itu sudah overload, sudah tidak bisa menampung lagi. Nah, dan juga kemudian yang kedua itu meningkatkan 3R tadi Pak, untuk program Reduce, Reuse, Recycle. Juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, adanya kesadaran masyarakat dan juga sektor-sektor usaha tadi untuk mengelola sampahnya sendiri, untuk mengelola sampah dari sumbernya. Gitu. Artinya memang terintegrasi ya Pak ya, Iya. sektor-sektor masyarakat itu tadi yang disebutkan dari masyarakat, sekolah, sektor swasta. Betul. Itu harus punya awareness atau perhatian yang lebih terhadap pengolahan Iya, sampah betul. ini. Baik. Betul. Pak Glenn, apa pesan kepada masyarakat khususnya Sohib Jakpus masyarakat Jakarta Pusat terkait dengan pengolahan sampah dan lingkungan Pak? Silakan. Ya, pesan kami buat teman-teman, mulailah untuk mencoba melakukan hal yang terkecil dulu. Dimulai dari pemilahan sampah dulu. Pemilahan sampah, pisahkanlah antara yang organik, anorganik, gitu. Kemudian jika mempunyai sarana yang memadai, bisa melakukan pengolahannya sendiri. Gitu. Nah, karena kepedulian kita terhadap lingkungan juga ini akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan kita di sekitar kita dan juga kesehatan hidup masyarakat. Baik. Sohib Jakpus penting sekali untuk kita mempunyai sekali lagi perhatian yang lebih kepada pengolahan lingkungan. Salah satunya pengolahan sampah ini, bahwa kita harus mengurangi sampah dari sumber, itu di rumah maupun sekolah atau sektor-sektor usaha. Karena dengan pengurangan sampah dari sumber, maka kita akan mengurangi volume sampah yang akan dikirim ke WST Bantar Gebang
sehingga kita tidak akan mengalami kesulitan atau kendala nanti di tahun 2027. Dan mudah-mudahan sekali kita selalu mempunyai semangat itu di lingkungan-lingkungan yang tadi kita sebutkan. Sekian edisi J Podcast kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Iman pamit undur diri, dan Sohib Jakpus jangan lupa ketika kalau mau terus informasi-informasi yang terupdate di Jakarta Pusat, update terus di @kota Jakarta Pusat. Saya Iman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.